Saya pertama, pertanyaan saya pertama nanya sama orang-orang konstruksi, saya ngomong gini, untuk izin konstruksinya. Karena ini kita belum rekomendasikan Pak, ini belum standar nasional Indonesia. Ini mestinya kan Bapak yang mengkritisi, kalau ini nggak boleh Bapak bikin dong pengumuman di mana-mana, jangan pakai ini, begitu. Barangnya ada, konstruksi kita kena hukuman. Mestinya kan harusnya ini barang nggak boleh ada. Kalau Pak ini Pak, ya kehidupan orang yang tahu ini kan, selama 4 tahun ini kan, dia punya tanah dijaga kan Pak, dibongkar. Itu kan anaknya teman saya sih, jadi kamu kok Papa mau gini mau bongkar apartemen sama vaksin dong. Tapi ada bangunan tua. Sebentar, bangunan tua itu bangunan apa? Oriental. Aku boleh lihat nggak? Di sana, ya. Aku lihat. Ini bangunan heritage cuma nggak terawat Pak. Hancur. Pak tadi Pak ditaruh. Itu Pak. Bongkarnya yang untuk di lobi itu aja. Biayanya 150 juta waktu itu. Kira-kira 7 tahun yang lalu. Udah ketemu Pak Moko udah selesai dong. Tapi udah berproposal saya bilang nanti diurusin Pak. Oh iya. Saya diberikan. Saya mengatakan itu ada disposisi supaya bisa sudah pangkas ini Pak. Terus sekarang KLB kan kita sudah tidak ada denda lagi. Tapi kita masih rumuskan sama Pak Moko semua. Nah kalau dulu mungkin kita minta berapa unit nih buat gua nih kira-kira kita agak rubah, kita pengen itu ada tempat misalnya kita di Danmogot kita siapkan lahan dan didesain. Nah Bapak tinggal hitung, nanti kita hitung lah kalau nggak hitung berapa KLB naik, berapa meter yang bisa Bapak dapat, kita hitung NJOP di sana. Tidak ada kewajiban bikin di daerah itu. Nah nilai yang sumbangan itu menjadi CSR-nya Bapak-Bapak membangun di tanah kami. Bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak perlu mencari tanah seperti dulu konsep. Kan kita mau memenuhi 136 gitu kan. Nah dulu kan repot. 236 benar ya? 123 ya? 123 ya? 123. Nah jadi kan itu selalu kesulitan dulu, mesti cari daerah lain. Kita ingin semua kawasan kumuh di Jakarta ini bersih. Nah tentu kita pakai tanah kami dulu, nanti yang kosong. Tapi tentu kita tetap memberikan kepada anggota Dinas untuk membeli lahan. Tapi fakta di lapangan pasti ada lahan yang Bapak Ibu tidak bisa bebaskan karena sudah terlalu bagus, tapi terlalu kumuh, terlalu permanen, dia nggak mau jual kan. Walaupun itu sertifikatnya milik orang yang dia jual di bawah NJOP. Nah untuk kondisi tanah seperti itu kami akan beli. Pemda akan beli, lalu Pemda akan memperbaiki, merenovasi kampung itu dengan tema-tema khusus. 40% itu jadi RTH dan 60%-nya jadi bangunan yang vertikal, tapi dengan konsep yang kami punya visi dan Pak Gubernur bahwa selalu jadi pasar. Jadi kita harapkan juga semua properti, jangan bangun properti tidak ada pasar modern lagi, pasar basah. Karena ini aja pasar tumplek di depan perumahan Bapak, di belakang itu jadi pasar tumplek itu. Karena ada kebutuhan orang beli sesuatu kan. Nah kita akan bikin yang 2, dan yang 3 itu ada balai kesehatan masyarakat. Ini untuk menyongsong tahun 2014, setiap warga itu punya dokter pribadi. Ini nanti orang kaya miskin pun satu dokter akan ngurusin 3.000 orang. Jadi kalau orang itu ada konsultasi sakit segala macam, dia akan datang ke satu dokter yang dekat rumahnya. Ya, jadi preventif promotifnya akan jalan. Nah, hasil survei kan 80% orang sakit. Itu kalau dia tahu tentang pencegahan di depan,
Dia itu tidak perlu sakit. Makanya ini butuh satu dokter untuk mengontrol mereka. Nah kita uji coba yang di penjaringan itu 2 lantai, dia bayar aja, bayar saja. Kalau memang peraturan masih bayar sewa, ya kita bayar. Nah itu mau uji coba dengan CSR dari Green Bay. Nah saya ada kontak Arisman. Green Bay juga akan nyumbang satu flyover. Dia akan bikin 70 miliar. Yang di mana itu, Pak? Yang dari Pluit Barat, yang Vihara. Oh. Sekarang dari Pluit kalau mau ke tol, itu kan semua muter di Emporium. Jawa. Kalau kita putar sana, jadi Emporium macet habis. Padahal orang cuma mau muter balik ke tol. Nah jadi dari Pluit itu harus dibangun flyover untuk dari Vihara gitu, Pak. Vihara langsung gitu masuk. Nah itu Green Bay saya udah temu. Tadi saya minta 2. Dia bilang itu agak mahal ya. Oke. Ya kita juga nggak mau maksa lah. Kita yang apa? Ya. Yang mungkin cengli lah. Kita bahasa yang cengli saja lah. Nah tapi kan kita juga tidak meminta apa-apa. Dari Pak Moko kemarin kita putuskan kita akan menghemat karena dana urusan pertamanan kami itu habiskan 500 miliar lebih setahun. Padahal kalau dikerjakan dari bapak-bapak mungkin nggak seperti itu. Nah makanya kita nanti akan lebih dalam. Nanti hari pun dan itu ya. Nah kalau enggak, saya udah ngomong sama Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah siap. Yang malam itu udah. Tadi CSR. Ya kalau real estate seluruh Jakarta bersatu padu, berarti seluruh urusan taman DKI jadi bagus dan kami hemat. Penjaga yang lain, Pak. Ya, jadi jaga juga. Jadi kami pakai apa? Kami pakai untuk pembebasan lahan, jalur-jalur hijau yang orang itu terkatung-katung tidak jelas. Bapak-bapak sudah tidak mungkin beli. Siapa mau beli jalur hijau? Kan kayaknya begitu kan? Kemudian Pak Moko nakal karena bapak dihijauin. Nah, itu ya, itu lain cerita itu ya. Tapi yang jalur hijau itu akan kami beli. Ya kami lagi mau kerjasama dengan dinas pertanian kita. Itu yang mereka tempatin pelajar-pelajar untuk tanam semua di situ. Kita punya bibit luar biasa puluhan miliar, sampai 22 miliar urusan bibit pohon buah itu. Saya kaget. Jadi orang datang bisa minta 2 pohon. Kalau tahu gitu saya minta dong. Pohon mangga saya beli 800.000 saya di rumah. Tahu gini saya minta 2 pohon, 1,6 juta saya. Jadi Pemda DKI itu luar biasa, semua punya. Kita belum 2 bulan, jadi makin lama makin tahu kan ini. Wah ini luar biasa ya, kalau kita bisa gabungkan sinergi ini hebat. Kalau soal perizinan saya kira surat itu kita lagi pikirkan, kita akan pangkas sampai 40 jalur seperti itu kita harus pangkas itu Pak. Saya selalu diajarin Bupati dulu, saya kan anak-anak Bupati. Jadi Bupati bilang gini, pengusaha jangan dikunci habis, nanti susah untuk bergeraknya gitu kan. Ya mungkin tadi kita ngambil angka lah, misalnya nilai NJOP itu berapa, harus ganti berapa, kita tidak ambil mentok lah, pokok akan formulasikan. Tentu sesuai dengan persetujuan desain Bapak, kami kasih tahu maunya apa gitu kan, perumahan yang tanggung jawab. Nah Bapak yang bangun, udah lebih murah, Bapak masih bisa untung lagi, kontrak kita minta barang, tapi kami minta mutunya tolong yang baik. Supaya kami tidak menghabiskan uang lagi untuk perawatan. Ya, subsidi perawatan. Jadi intinya gini, kalau bisa paham, kalau kawasan kumuh terus banyak, Bapak beli properti nggak baik. Kalau banyak PKR menghambat jalan buat macet, Bapak beli properti nggak baik. Bapak main dengan buka pintu di tol, tetap motornya. Bapak bangun jalan layang, jalan apapun, kalau tidak dibereskan, tetap macet. Kumuh tidak ada nilainya. Nah, kalau kawasan kumuh kita bereskan, Bapak nggak bisa bereskan kawasan kumuh karena ada orang kumuh di dalam. Kita tidak akan lagi kasih Satpol PP itu bantu Bapak sikat-sikat orang, gitu. Nggak ada lagi zaman cerita-cerita itu. Ya, saya orang Jakarta kita tahu lagi caranya. Saya ini orang keuangan ya gitu kan, jadi saya tahu persis gitu loh siapa semua ya. Itu aja masalahnya kan, nggak pernah kepikir, saya juga nggak pernah berpikir bisa masuk ke balai kota. Karena saya cuma berpikir mau pulang ke Bapel jadi gubernur balas dendam. Itu aja pikiran yang pertama gitu loh. Jadi nggak pernah berpikir sampai hari ini gitu. Nah jadi kalau ini tidak bisa, kami akan selesaikan. Dan konsep kami sangat jelas. Di sini tidak sewa, di sini sewa.
Di samping itu juga ada permainan orang miskin jual itu barang. Betul. Jadi kita persediaan rumah ini, makanya kita sudah putuskan tidak ada lagi tsunami, tidak ada rusunawa. Kalau tidak bayar ini semua diusir, 10 lah kira-kira gitu. Yang tidak punya KTP, orang Jakarta karena miskin, dia punya rumah, punya tempat usaha. Kalau saya bisa cari 10 orang tanda tangan menyatakan dia kenal, kita akan kasih KTP, IKTP. Karena kami tidak ingin ada penduduk Indonesia tidak punya KTP, gara-gara IKTP. Dia suruh pulang Madura untuk bikin surat pindah, mana mungkin. Tidak ada lagi. Akhirnya nyogok 250.000, 200.000. Nah nyogok ini lebih bahaya. Nah kita yakin sekarang orang nyogok. Kami betul-betul ingin tidak ada lagi kawasan kumuh. Sewakan yang di atas. Jadi kami kita agak tinggi. Supaya subsidi. Sekarang kita bisa subsidi 900.000 per bulan. Kalau gitu mendingan kita lapor Pak Moko yang tidak ada seleksi kan. Orang kita yang bayarin dia kok Pak. Kita juga bisa bikin dana oleh FIP. Nah kita harus kerjasama. Tapi kalau ada cuannya yang fair dong, mesti bagi-bagi buat bagi kami gitu, resmi ke negara, CSR-nya seperti apa. Nah, sebenarnya ketemu di gang yang Bapak masuk perumahan, ada banyak PKL jualan martabak, jualan apa malam-malam itu. Di situ ada rumah, ada tanah, Bapak beli. Itu jadilah semacam pujasera untuk mereka, supaya mereka masuk. Parkiran motor, kita kan permudah. Jadi swasta ini boleh buka parkiran, dia boleh tentukan. Jadi Bapak bisa beli gedung parkir, di bawahnya kita minta masukkan PKL. Yang bayarnya distribusi harian saja. Ini bagian dari CSR Bapak lah, untuk bina mereka. Supaya waktu masuk ke rumah Bapak itu jadi rapi, bagus. Nah pola ini yang kita pengen. Kalau kita bicara dengan Ray, ini konsep yang kami ingin. Nah RTH jelas, izin-izin kita kan orang muda. Nah, dan semua kenal Pak Moko lah. Orang properti nggak ada yang nggak suka Pak Moko, semua suka. Nah, semua bilang Pak Moko bagus, gitu aja. Cuma kita lagi mikir nih, ini kira-kira kalau kita angkat nanti 2017 saingan sama kita apa enggak? Karena duitnya lebih banyak kan? Duitnya lebih banyak, bahaya juga kan? Makanya kita lagi tes nih, setengah tahun ini tes dulu nih. Tapi saya bilang sama Pak Gubernur kan, ada orang-orang partai ngomong gitu kan. Saya bilang, kenapa takut? Kalau Pak Moko jadi gubernur DKI kan kita jadi presiden dan wapres, kenapa takut? Itu yang masalah. Yang penting konsep tentang Jakarta yang kita punya ini sama. Nah, ini sama. Seperti apa? Nah itu kita pengen. Kalau mencari orang bagus juga di DKI orang pintar, orang bagus juga susah gitu. Nah hal ini kita mesti, kita juga punya BUMD. Kalau saya pun bisa taruh di mana. Nah ini satu Pak yang geraha wisata punya kita, itu kan diklat, itu kan di Kuningan itu ya, Gatot Subroto ya. Perumahan tolong anggarkan, saya nggak mau rehab. Fullnya berapa KLB? Kalau 40 lantai bikin 40 lantai aja. Itu betul Pak. Hah? Desain udah ada ya? Tapi jangan di tahun depan, desain and build aja tahun depan langsung bangun Pak. Saya lagi potong semua anggaran yang tidak perlu. Saya mau potong, nah saya mau bikin itu gedung. Master plan-nya udah Pak, 30 lantai. 30 lantai? Itu maksimal ya? Kurang kalau 30 atau 40 Pak, berapa Pak? Enggak, ini kan begini Pak. Itu kan tanah kita sendiri, jadi udah kita suka-suka aja yang artinya dalam arti gini Pak. Pak Moko orang lain aja kasih kok, makanya bebas kita dikasih. Bukan kasih. Mumpung apa? Mumpung yang lain kan udah jadi. Enggak, Pak, yang lain kan udah jadi kan Pak. Yang lain udah jadi, kita sikat dulu tinggi. Jadi hitungannya kita udah ambil dulu Pak. Jadi itu konsepnya supaya diklat bisa semua di situ. Model apartemen-apartemen itu loh ya. Nah terusnya kita mau bikin apartemen sederhana Pak, supaya Bapak juga ngerti soal bisnis, jangan sampai ada tabrakan. Eksekutif penengah itu tidak mampu beli rumah di Jakarta, manajer-manajer itu. Tapi mereka mampu kredit mobil dan tidak mampu pakai sopir, ini kurang ajar itu. Jadi sebetulnya capek udah bawa mobil, hanya terpaksa. Ini yang memberikan kontribusi kemacetan kepada DKI. Semua dia begitu Gatot Subroto, Sudirman kita naikkan, Kuningan naikkan dia punya KLB, ini juga tambah macet kita Pak.
Itu masalah. Pegawai Bapak tinggal di apartemen Bapak, tidak mungkin Pak, saya nggak bisa beli Pak, itu mahal kalau di yang untuk besar-besar. Mereka bawa mobil, itu yang macet. Nah, akhirnya kami putuskan, kami mau membangun apartemen sederhana, tidak dijual, disewa. Nah, supaya Bapak juga tahu. Nah, kenapa mesti kami yang sewa? Karena tidak ada pemilik apartemen yang mau nyewakan dengan murah dan bulanan. Iya. Ini mau per tahun. Jadi pangsa pasar ini yang akan kami buka. Dan Bapak kami yakin tidak mungkin gendeng buka apartemen murah di tanah yang 60 juta, 70 juta semeter. Ya Gatot Subroto bisa 60 juta kali ya. Betul. Nah, kami bisa lakukan dengan kantor yang mewah yang hebat, apartemen yang hebat, ada apartemen yang kelihatan dari luarnya hebat, tapi fasilitasnya itu adalah sederhana. Yang kami akan sewakan bulanan dengan cara debit dari debit card ya, rekening. Nah, ini akan membuat orang-orang tersebut dia tak punya rumah di luar Jakarta, tapi buat weekend, sehari-hari. Kalau dia kos kan nggak bisa, anak istri tidak bisa. Nah, sehari-hari, berarti kalau keluarga masih kecil atau baru menikah atau balita, kita dengan konsep ada yang pusat PAUD, ada ASI eksklusif, ada pasar. Saya yakin keluarga muda ini akan putuskan, apalagi dia suami istri kerja, sewa di apartemen kami. Kalau dibutuhkan ada puskesmas, macam-macam. Tapi itu betul-betul kami mau sewakan selain untuk diklat, juga untuk pegawai-pegawai. Kos-kosan bisa ada masalah tentu. Tapi kami yakin kebutuhan ini tidak bisa memenuhi permintaan. Jadi masih relevan. Nah itu kita mau bangun 40 lantai. Kalau bisa tahun depan tidak bangun Pak. Saya udah potong-potong anggaran bisa hemat 2 triliun nih. Nah tahun depan bisa ambil panggil adikarya. Masa hotel mulia aja jadi 6 bulan. Ya kan, Green Bay aja jadi berapa bulan jadi. Bangun rumah pribadi yang lama Pak, karena kita cerewet Pak. Jadi mau ganti itu, ganti ini, ganti itu, ganti suami istri untuk tanam pohon apa aja bisa ribut. Kalau itu susah mau cocokkan. Tapi kalau yang massal cepat. Saya kira itu sih Pak, saya atau Bapak masukannya apa? Kalau saya masukkan tertulis saya sudah baca, terus saya disposisi. Pak, saya sampaikan, jadi saya tadi udah sampaikan, jadi gini Pak, saya kan dulu pernah jadi kepala dinas P2B, pernah jadi kepala dinas tata ruang Pak. Permasalahannya adalah memang kita ada sebuah harus ada birokratisasi ataupun apapun namanya, itu antara perencanaan sama pengawasan sama penertiban bisa Pak. Nah nanti perencanaannya adanya di tata ruang. Jadi TPAK, TPKB di sini, jadi mereka keluar izin, mereka tinggal ngawasin sama notifen aja Pak. Ya, itu kita siapkan waktu di Raperda organisasi. Bapak siapkan. Ya, siap Pak. Jadi intinya gini Pak, nanti sekarang juga katakanlah standar operating prosedur yang terhadap TPAK, TPKB, TPB tadi saya sampaikan. Nanti ini kalau jadi kan nanti kita bisa tanya ke mereka Pak, teman-teman Ray juga yang lain itu. Siapa tim-tim di dalam ini yang cenderung mempersulit gitu. Jadi nanti besok kita nggak pakai lagi Pak. Bagaimanapun juga kan sebetulnya itu kan membantu kita, membantu Pak Gubernur, membantu Pak Wagub untuk melayani masyarakat di dalam kaitannya dengan permohonan untuk bangunan. Termasuk IMB Pak, IMB yang di bawah 200 atau untuk masyarakat ya, kecuali perlu real estate beda ya. Kita mau free kan saja Pak IMB ini. Untuk apa? Masyarakat kasihan hanya untuk rehab rumah saja masih dikejar-kejar per PP P2. Mungkin disederhanakan gini loh Pak, kalau kita kan sepakat untuk kafir yang sangat kecil 100 meter bawah dari Pak. Yang paling penting sebetulnya ini kalau dulu kan maunya semua ditarik dinas seolah-olah bahwa ini ada sesuatu yang harusnya dulu zaman kita juga mungkin Bu Lili tahu ya, kita selain ke kecamatan jadi orang kalau minta izin itu jangan usah ke sana-sana ya, orang paling deket aja struktur. Sekarang sudah kecamatan sudah. Cuman kemarin tarik lagi ke Sudin kan rumah tinggal tuh. Sempat di atas 600 Pak. Tapi kan masih dibalikin sana aja. Yang namanya rumah tinggal berapa pun luasnya sana aja. Untuk mempercepat proses. Kecamatannya Pak. Terus nanti kalau
Tadi sebetulnya kalau TPAK, TPKB, TPIB sebetulnya cuma ini operating standar operating prosedur yang saya sampaikan tadi itu aja. Yang jadi masalah begini Pak Wagub. Jadi biasanya ini kan tim ada subtim Pak. Subtim itu ngatur itu apa kira-kira kalau ada permohonan 10 ini tim A, ini 2, tim B. Ini pada saat kalau satu subtim ini orang ini mah Pak nyedangin satu proyek yang nggak masuk 2, ini kan biasanya langsung berikan rekomendasi. Ini perbaiki ini udah diperbaiki ini yang 2 ini harusnya tidak boleh hak tanya lagi. Besok lagi di sidang berikutnya dia nggak boleh nanya lagi orang kemarin yang nggak masuk. Yang jadi masalah adalah sekarang yang terjadi dia masuk begini dia minta perbaiki yang lain jadi ini problem yang ke sana jelas. Nah ini besok kita atur itu, jadi saya yakin lah kalau udah dinanya kita bisa dipangkat. Nggak perlu lama-lama sebetulnya. Sama Pak, ya kan sekarang untuk tanah di atas 5.000 meter dan bangunan di atas 4 lantai dari Sudin ke dinas pusat Pak ya. Nah ini Pak lebih lama nih Pak, tektok Pak, dari Sudin wilayah ke dinas pusat nanti balik lagi. Nanti kita atur Pak. Maksud saya sih kalau bisa, Pak ya usulan saya kalau mau di dinas, utaranya dari awal di dinas ngapain ke Sudin dulu Pak? Mungkin satu-satunya jalan pendelegasian kewenangan itu luasnya dilebihin Pak. Betul. Kalau sekarang kan berapa sih 500 udah 2.500 ya? Kalau kita taruhan 2.500 Pak, mungkin sekarang sampai 5.000. Jadi kalau 5.000 meter persegi Cukup Sudin sampai dengan lebih kecil atau sampai dengan 5.000 meter persegi cukup di wilayah selesai. Jadi orang nggak terlalu mudah kemana Itu Pemko tuh. Nggak, kalau itu sih bisa kan Pak, itu kewenangan Langsung itu bisa dinas aja, ya? kepala dinas saja, kepala dinas. Jadi nanti untuk yang di dicatat. Kalau lantai masih di yang di Sudin, dinas, lantai ke bawah masih di Sudin. yang di dinas itu nanti untuk proyek-proyek yang Pak strukturnya advantage yang itulah yang bangsa bangunan tinggi yang struktur yang membutuhkan perhitungannya bangunan khusus tuh. Misalnya bentang 50 meter itu harus kalau kira-kira begitu lah. Nanti saya udah punya sih Pak. Pak Moko udah punya konsep kan? Punya ada. Ya Pak Moko usul jalankan aja lah. Mereka kita bilang yang paling pintar salah satu Pak Moko. Yang ngajarin ini bapak-bapak. Kita ada usulan Pak, seperti di Tangerang atau di Depok tuh ada satu atap. Perizinan satu. Kita udah ada satu atap sebetulnya, cuma tidak jalan karena itu tadi ada itu sektoral. Kita lagi pelajari. Tapi kalau memang dia bisa turun ke wilayahnya satu udah lebih baik. Cuma satu atapnya jangan dimuat satu atap meja yang banyak, pusing dulu. Iya. Jadi gini Bapak, nanti kalau saya nggak tahu nanti apakah rencana ini masih valid dalam arti sebetulnya nanti dinas teknis itu adanya di Jati Baru atau di Abdul Muiz. Kalau bisa itu sebetulnya nanti loketnya satu ya, tapi tata ruang sama P2P jadi satu situ Pak. Jadi sekali masuk di tata ruang perencanaan selesai langsung masuk ke sana ke izin langsung nggak perlu bolak-balik itu Pak. Ya kita begitu memang sebetulnya. Ya, artinya kita orang masuk pertama di situ di loket itu ya berapa lama di sana? 1 bulan, 1 bulan datang selesai. Gitu. Iya. Jadi Ada deadline. mau di situ mau prosesnya bagaimana dia nggak mau tahu. Makanya itu sebetulnya perlunya ISO. ISO itu kan sebetulnya kita udah di jalan Pak ISO itu. Puskesmas kita sudah ISO. Iya, ISO-nya cuma ISO-nya tata ruang sama P2P mesti jadi satu. Jadi ini di sini memerlukan berapa lama? Planning 14 hari, di sini misalnya 14 hari ya berarti 28 hari finish. Jakarta itu tidak ada alasan tidak bisa. Bisa. Kalau kami dulu di kabupaten tidak bisa jalan, ada alasannya. Kades tidak mau kasih rekom, bupati tidak bisa apa-apa. Lucu kan? Seperti tata negara kita. Kades merasa dipilih rakyat sendiri. Kalau di provinsi, bupati pilih sendiri, ada DPRD, gubernur juga bisa perintah bupati, tanpa rekom bupati, gubernur tidak bisa. Makanya itu sistem satu atap itu, kita taruh orang jalan, semua mentok di Kades. Itu masalah kalau kita. Tapi kalau Jakarta, sampai lurah aja kita yang tentukan loh. Ya tidak ada alasan kalau Jakarta tidak bisa membuat sistem satu atap yang standar pelayanan minimumnya jelas. Ini Jakarta khusus ibu kota bisa. Paling penting sebetulnya saya minta nanti kalau bisa Pak Gubernur sama Wagub itu Pak. Jadi ini kaitannya sebetulnya kalau
pelayan ini sama doing business Pak, ada rating doing business di seluruh dunia Pak. Ya, Jakarta Itu dia. menyumbang jelek Ya, kan? itu Ya, kalau nanti kita Jakarta. bisa naik 10-15 peringkat aja itu nanti bagus. Caranya itu tadi Pak. Iya. Jadi kita memangkas Iya. apa proses gitu. Kalau jadi pangkas, Iya. investor kan Ya, banyak langsung masuk. datang, ya. Dan rating Indonesia naik karena semua di Jakarta diukur. Betul, betul. Rusak di Jakarta kita. Yang kalau kata Pak Gubernur sih halus, yang tidak sevisi ya kita tinggal. Lebih halus ya Pak ya. Halus. Gak mau boleh lagi kan, gak mau ikut ya mau potong. Ini Supaya jelas Pak ya. Ingat saya kalau ya tidak seterima ya kita tinggal. Orang masih nggak ngerti kan, dia pikir ditinggal kan masih boleh tetap bersenang-senang di tempat yang sama kan. Betul Pak, kan kita mau ke sini. Kalau ditinggal bisa ditafsirkan masih di sini. Iya. Berarti masih menikmati yang lama dong. Kan cuma ditinggal. Kalau saya kan dipotong berarti udah selesai kamu. Kamu betul-betul nggak boleh di sini lagi. Atau kalau jangan dipotong biar mutasi Pak. Ada dibuang ya. Diturunin Nah, istilahnya sebetulnya ada dipromosi sama dipromosingkirkan. Jujur aja, kita harus akui, saya kan keliling, saya 2,5 tahun di Komisi 2 kan keliling seluruh Indonesia. Kita harus kunjungan ke semua provinsi, SKPD, kita tanya jawab, kita ketemu gitu ya. Jakarta the best, kalau soal SDM, betul the best. Cuma itu tadi, Jakarta juga punya masalah. Kalau di kampung, walaupun gaji kecil, dia mancing muka, berkebun. Jakarta nggak bisa, ke mall kencingnya dibayar. Kalau di kampung kita kencing sembarangan juga tidak bayar kan. Nah itu juga yang membuat high cost ekonomi. Makanya kita akan berusaha penghematan ini, kami ingin menaikkan TKD. Jadi dalam pikiran kami, berdasarkan Pak Gubernur, kita betul-betul ingin PNS DKI itu dibayar dengan sangat profesional, mengalahkan pegawai bapak di swasta. Jadi itu akan melahirkan, kita akan menerima, tadi kalau saya bilang sama BKD, saya tidak mau penerimaan sistem komputer tapi masih kirim ke kampus kasih nilai. Kalau saya ngakalin saya lah, saya ini bupati komisi 2, saya tahu benar yang namanya penerimaan pegawai-pegawai itu kan. Kita mau itu profesional penerimaan. Langsung online, langsung kelihatan hasilnya. Di tes komputer, istilahnya CAT, saya lupa apa namanya CAT itu, BKN punya. Asal 24.000, ya bagi dong. Jurusan apa, satu hari kan sejam, kamu jam sekian. Kalau di daerah saya nggak bisa kirim ke BKN, karena Jakarta, ongkosnya masa orang ngetes kita kirim, suruh dia keluar tiket. Kalau Jakarta kan bisa, tinggal bilang ujiannya di BKN. Nah kalau ini bisa dapat, kami yakin kami akan lebih profesional dan lebih menggiurkan kerja sebagai PNS daripada sebagai swasta. Karena kami nggak mungkin bangkrut. Kalau swasta masih bisa bangkrut. Kalau anaknya ngaco, judi. Kalau kita, Pak Moko kawin istri sepuh juga akan membuat bangkrut. Tidak ada pengaruh. Tapi kalau swasta, Pak, itu perusahaan bisa pecah, Pak. Karena bagi anak-anak istrinya kan jadi pecah, jadi kurang kuat. Kita lihat banyak perusahaan konglomerat begitu, Pak. Begitu bagi, malah jadi satu-satu dia rontok. Karena dia pecah, kekuatannya jadi beda. Tapi kalau kita pemerintah tidak ada istilah itu. Kami cuma 5 tahun. Dan kami mau kejar, kalau hitungan kami secara kasar ya, dengan BUMN yang ada, kalau bantuan bapak-bapak di real estate bangun dengan baik, kan harga terus naik kan, NJOP naik segala macam. Kami itu bisa capai 100 triliun APBD DKI. Tidak susah untuk 100 triliun. Dengan sistem pajak segala macam. 2 tahun ini bisa. Bisa 100 triliun. Kita udah hitung semua itu ada dasarnya. Hotel segala macam bayarnya, aduh, itu benar-benar keterlaluan tuh pajak hotel semua. Pajak restoran semua keterlaluan. Bisa dihitung kok, seolah-olah yang nginep tuh hotel perlu tanya berapa OPC rate-nya, OR 91. Nggak pernah ada yang online. Kayaknya Jakarta termasuk suatu destinasi yang menarik. Tapi kalau dari transportasi massal, kita punya macet bisa kita kurangin, dengan harga tanah yang baik, ya tanah naik terus. Nah kami kan untung. BPHTB, sampai NJOP-nya semua kita dapat. Nah tinggal notarisnya kita tekan. Perumahan tinggal kita lebih langka lagi. Nggak boleh lagi jual di bawah tangan lah. AJB terus. Itu juga kerugian besar loh, Pak.
Jadi kita masih tutup sebelah mata lah urusan begitu ya. Kita tidak mau terlalu nekan sampai habis gitu Pak. Itu perumahan kan tidak boleh jual kapling sebetulnya. Nah kalau kita beli kapling bangun tetap pakai nama perumahan itu IMB-nya kan. Iya. Itu satu. IMB induk ya. Itu kan masalah sebetulnya. Ya, tapi ya sudah lah, kayak hal-hal gitu kan. Saya beli tanah juga bangunnya juga pakai nama developer ya. Mau pasang listrik di plus PLN juga. Mau bikin IMB dikerjain juga. Pas saya mau ngotot, jangan Pak, kasihan kami Pak. Nanti kalau bukan rumah Bapak kan kami yang repot Pak. Ini bayangin ya. Wah capek, kontraktornya yang takut. Waktu itu saya belum wagub, masih DPR RI bikin rumah. Kalau wagub mungkin yang itu juga nggak berani. Buat saya kemarin, Pak, jadi rumah saya di PT Kom ini Pak, saya renovasi, disegel Pak. Padahal udah Ya, itu kerja Satpol PP kan itu kan cari duit begitu. Jadi gini, saya pengen keluar duit disikat. jadi ini hari IMB-nya keluar, siang keluar itu, IMB siang keluar itu pagi-pagi saya disegel. Terus saya PLH kepala dinas kan, saya panggil Sindra, terus sama si Ahlak tuh, terus soalnya di rapat dinas ini. Iya. Lu tahu nggak itu rumahku? Enggak salah. Sekarang kamu pilih apa? Pilih lu gua berhentiin atau lu saya setrak di pojok sana. Jadi seharian berdiri gini Pak. Udah begini kamu situ. Yang di kampung ya. Iya. Salah sasaran dulu Pak ya. Iya, iya. Kebetulan namanya nama istri Pak itu jadi. Dia juga nggak tahu istri yang mana gitu. Itu yang meragukan nih. Ya, kita sambil makan siang. Dalam keadaannya. Ya. Sorry ya, makanannya kurang sehat katanya. Ya. Kalau yang mau sehat undang kita makan di hotel-hotel. Ini mah pertama kali kami yang bayarin bapak-bapak makan. Ya, bapak. Jadi ini era Jakarta baru. Yul, tarik diri aja. Kursi makan. Jangan. Tarik. Mana? Nggak dapat jatah ya? Nggak apa-apa. Ya nggak. Ayo.